Kejaksaan usut dugaan fraud ratusan miliar di Tanihub, seret petinggi MDI Ventures dan BRI Ventures. Jakarta Publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus dugaan penipuan, fraud, dan tindak pidana pencucian uang PPPMU yang melibatkan startup agritech Tanihub. Kasus ini menyeret nama-nama besar di dunia modal Ventura BUMN, yaitu MDI Ventures, anak usaha Telkom, dan BRI Ventures, anak usaha BRI. Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan tengah mengusut kasus ini yang diperkirakan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Ringkasan kasus. Kasus ini berpusat pada dana investasi yang digelontorkan oleh MDI Ventures dan BRI Ventures kepada Tanihub, alih-alih digunakan untuk pengembangan bisnis. Dana investasi tersebut diduga disalahgunakan oleh oknum di internal Tanihub. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, modus yang diduga digunakan adalah manipulasi data perusahaan oleh pihak Tanihub untuk menarik minat investor dan memperoleh pendanaan. Setelah dana cair, sebagian dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka, bukan untuk operasional dan ekspansi bisnis Tanihub. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai IASD 25 juta atau sekitar 407 miliar rupiah, sedikit berbeda dari angka 380 miliar yang beredar, namun masih dalam rentang nilai yang sangat signifikan. Status proses hukum. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Berikut adalah perkembangan proses hukum hingga saat ini. Penetapan tersangka. Kejari Jakarta Selatan telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka utama dalam kasus ini, yaitu DSW selaku Direktur PT MDI Ventures, EAS, mantan Direktur Utama PT Tani Group Indonesia Tanihub, ETPLT, mantan Direktur PT Tani Group Indonesia Tanihub. Peran para tersangka. DSW dari MDI Ventures diduga menyetujui pencairan dana investasi kepada Tanihub secara melawan hukum. IAS dan ETPLT dari Tanihub diduga melakukan manipulasi data perusahaan untuk mendapatkan investasi dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Penahanan. Ketiga tersangka telah ditahan oleh Kejari Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan aktif. Proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik Kejari Jakarta Selatan masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk dari pihak BRI Ventures dan Telkom. Selain itu, penyidik juga tengah melakukan pelacakan aset-aset tracing untuk kemungkinan penyitaan aset-aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Kasus ini menjadi sorotan tajam di industri startup dan modal Ventura Indonesia, menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, corporate governance, dan uji tuntas due diligence yang ketat dalam setiap proses investasi.